sebuah arena tak terlihat, jauh di tengah belantara. Di satu sisi berdiri sang singa, dengan surai megah bagai mahkota emas, simbol keberanian dan kepemimpinan. Di sisi lain, muncul harimau, besar, tenang, dan berotot, matanya tajam, seakan mampu menembus jiwa mangsanya. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar pantas disebut predator terkuat di dunia? Apakah singa, si raja hutan yang diagungkan manusia, ataukah harimau, pemburu soliter yang tak pernah mengenal takut? Singa adalah satu-satunya kucing besar yang hidup berkelompok. Mereka membentuk pride yang dipimpin jantan alfa, sementara betina yang lincah bertugas berburu. Surainya membuatnya tampak gagah, seakan mengenakan mahkota alami. Itulah sebabnya, sejak ribuan tahun lalu, singa selalu digambarkan sebagai lambang kekuatan dan raja para hewan. Di sabana Afrika, singa jantan berdiri tegak menjaga wilayahnya. Dentuman aumannya bisa terdengar sejauh 8 km, menandakan kekuasaan. Singa dikenal sebagai raja hutan, meskipun sebenarnya mereka hidup di padang rumput terbuka Afrika, bukan di hutan lebat. Julukan ini bukan tanpa alasan. Singa adalah satu-satunya kucing besar yang hidup dalam kelompok sosial bernama pride. Dalam satu kelompok bisa ada belasan hingga puluhan anggota, terdiri dari betina, anak-anak, dan beberapa jantan dominan. Berbeda dengan harimau yang soliter, singa justru mengandalkan kerjasama tim. Singa betina berperan sebagai pemburu utama. Mereka bergerak senyap, membentuk formasi, lalu mengepung mangsa seperti zebra, kerbau, atau bahkan jerapah. Setelah mangsa tumbang, barulah singa jantan datang mengambil bagian pertama dari hasil buruannya. Namun, singa bukanlah predator paling efisien. Dari setiap upaya berburu, hanya sekitar 20% sampai 30% yang berhasil. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Kemampuan mereka bertahan hidup tak hanya bergantung pada kekuatan individu, melainkan juga pada strategi kelompok dan keberanian menghadapi mangsa yang jauh lebih besar dari mereka. Jika singa adalah raja sabana, maka harimau adalah raja rimba. Ia hidup menyendiri, menguasai wilayah yang sangat luas. Tubuhnya lebih besar dari singa rata-rata. Berat bisa mencapai 300 kg. Garis-garis hitam di tubuhnya bukan sekedar hiasan, melainkan kamuflase sempurna di antara pepohonan dan bayangan hutan. Berbeda dengan singa, harimau tidak butuh kelompok untuk berburu. Ia mengendap dalam senyap, menunggu saat yang tepat. Lalu, dalam sekali terkam, mangsa sebesar kerbau pun bisa roboh. Keheningan adalah senjatanya. Sekali harimau menyerang, peluang mangsa untuk selamat hampir nol. Dalam hal kekuatan fisik, banyak ahli sepakat. 1 lawan 1, harimau biasanya lebih unggul. Gigitan harimau terkenal sangat mematikan. Dengan rahang kuat dan gigi taring sepanjang 7-10 cm, ia biasanya mengincar leher atau tengkuk mangsa, membuat korban tak berdaya dalam hitungan detik. Selain itu, harimau juga perenang ulung, tidak seperti singa yang cenderung menghindari air. Harimau justru gemar berenang dan berburu di sungai. Kemampuannya di darat maupun air menjadikannya salah satu predator paling adaptif di dunia. Kekuatan fisik, insting tajam, dan kemampuan berburu soliter inilah yang membuat banyak ahli menyebut harimau sebagai predator puncak paling sempurna di bumi. Banyak orang sering bertanya, apa jadinya kalau singa dan harimau bertemu di alam liar?
Siapa yang akan menang? Pertanyaan ini memang menarik. Tapi faktanya, pertemuan itu hampir mustahil terjadi secara alami. Singa dan harimau hidup di dunia yang berbeda. Singa hanya ada di benua Afrika, tepatnya di padang sabana terbuka, di mana rumput tinggi dan kawanan hewan herbivora menjadi mangsa utama mereka. Mereka hidup berkelompok, bersama dalam pride, berburu dengan kerja sama tim. Sementara itu, harimau hanya ada di benua Asia. Dari hutan lebat India, rawa-rawa mangrove di Sundarbans, hingga pegunungan bersalju Siberia. Mereka adalah pemburu soliter yang mengandalkan kesunyian dan kamuflase untuk menjatuhkan mangsanya. Perbedaan habitat ini membuat mereka tidak pernah bersinggungan di alam liar. Jarak ribuan kilometer, ekosistem yang kontras, dan perilaku yang bertolak belakang adalah alasan utama. Jikapun ada kisah singa dan harimau berada dalam satu kandang, itu hanyalah hasil campur tangan manusia di kebun binatang atau penangkaran. Jadi, meski sama-sama menyandang gelar predator puncak, singa dan harimau tetaplah penguasa di wilayahnya masing-masing, dan mereka tidak ditakdirkan untuk saling bertemu di alam liar. Jadi, siapa predator terkuat di dunia? Jika kita bicara kekuatan fisik murni, harimau adalah pemenangnya. Tubuh lebih besar, cakar lebih panjang, dan gigitan lebih kuat. Namun, jika kita bicara simbol, keberanian, dan wibawa, singa tetap tak tergantikan. Menurut kalian, siapa yang lebih kuat? Silahkan tulis di kolom komentar. Dunia alam memang penuh misteri. Setiap hewan punya kehebatan dan perannya masing-masing. Kalau kamu suka eksplor cerita seperti ini, jangan lupa ikuti terus, karena masih banyak rahasia alam yang belum terungkap.